ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran, ada salurannya. DPR, MK, MPR. Masih di Satu Menjadi Forum, Bung Budiman, tadi kita dengar pernyataan dari Presiden bahwa ya boleh dikritik, bicara impeachment asal prosedural, bagian dari diskusi publik. Sebagai, saya sebut sekali lagi, sebagai orang yang akhir-akhir ini dekat dengan Presiden Prabowo. Anak buah lah. Oh iya. Anda melihat sebenarnya Pak Prabowo itu sosok yang anti kritik, yang memang karena bagaimana kan publik mempersepsi ya, karena ada beberapa, ada penyiraman, ada dan sebagainya, kemudian cerita masa lalu, atau seperti apa sih yang persisnya itu? Tentang penyiraman saya kira jawaban yang paling legitimate yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri di Hambalang saat berdiskusi menjawab pertanyaan Najwa ya. Saya kira itu udah jelas, sudah clear. Udah clear ya. Nah, kaitannya dengan sosok Pak Prabowo sendiri yang Pak kaitannya Prabowo dengan anti kritik, padahal tadi statementnya kan mengatakan biasa saja. Anda mungkin punya pandangan lain. Dari 8 presiden di Indonesia, Pak Prabowo saya kira satu dari beberapa presiden yang punya tradisi dan literasi dialektika, diskusi pemikiran ya. Ini berangkat dari pengalaman Anda. Pengalaman saya, saya kira beliau adalah satu dari beberapa presiden yang tradisinya adalah tradisi intelektual, wawasan global, ya, kemudian tapi ngerti geostrategis dan punya kepedulian terhadap masalah kerakyatan. Dan jadi saya sangat terbuka untuk menerima masukan. Saya nggak mau beriklan terlalu banyak ya, ya, tapi Anda bisa lihat bahwa bagaimana tempat Anda sebagai orang paling dekat, rekaman yang bisa diselesaikan banyak orang, bagaimana menjawab pertanyaan dari soal ekonomi, geopolitik, sejarah, sampai kemudian soal Andri Yunus segala macam. Saya pikir very knowledgeable person. Saya secara pribadi saya ingin mengatakan, ingin mengatakan bahwa sebagai seorang aktivis, sebagai seorang suka diskusi, suka berdebat, saya kok merasa bukan sekedar secara politik saya cocok dengan program-program pro kerakyatannya, tapi juga cocok dengan cara dia, Pak Prabowo, mengelola komunikasi di antara menterinya. Contoh, setiap rapat kabinet selalu saya bagi dua. Pak Prabowo sebagai guru besar, seperti ngasih studium general, lecture. Kedua, Pak Prabowo sebagai commander. Tapi sebelum sebagai commander ada jela. Sebagai guru, pertama sebagai seorang guru besar yang ngasih lecture tentang kondisi ekonomi, geopolitik, sosial masyarakat. Setelah itu dia sebagai fasilitator diskusi. Menterinya disuruh berdebat, suruh diskusi. Dia, Pak Prabowo memfasilitasi sebagai moderator. Tahap ketiga, selalu kalau misalnya rapatnya 3 jam, jam terakhir adalah sebagai commander. Enggak sampai 1 jam. Oke, putusannya hasil diskusi ini. Jadi saya nggak bisa membandingkan apakah Pak Jokowi seperti itu. Sekarang saya belum pernah menjadi kabinetnya, ya. Saya nggak pernah bisa membandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Tetapi menurut saya 3 unsur sebagai seorang intelektual, sebagai seorang moderator, dan jadi ujungnya sebagai seorang jadi Anda mau bilang bahwa saya pikir kalau ada Pak Prabowo dan pemerintahnya ini bukan tidak saya tepat kalau disebut diskusi dengan sebagai beliau anti itu, kritik, saya diskusi dengan beliau kadang-kadang memutus sesuatu yang saya pikir orang Indonesia nggak ngerti, tapi beliau ngerti. Saya pikir jarang intelektual Indonesia tahu ini, tapi Pak Prabowo ngerti ya. Terus beliau nggak mengerti. Kita bicara tentang sejarah luar negeri, tentang perang saudara Spanyol, tentang perang dunia kedua, tentang New Deal, tentang Chile, tentang macam-macam. Oh ngerti Bapak ini. Sayang punya presiden kayak gini, ya sayang Indonesia 280 juta. Sayang kita lagi punya presiden kayak gini, ujuk-ujuk belum paruh pertama masa pertama kepresidenannya sudah dicap anti kritik. Saya kira sayang ya, secara pribadi saya ingin memberikan kesempatan kepada Bung Ubed yang dari tadi, saya kok tetap dilaporin katanya. Gimana? Saya justru melihat realitas yang berbeda itu. Saya juga tidak pernah melihat satu perdebatan intelektual antara Prabowo dengan para menterinya di sidang kabinet. Saya tidak melihat itu.
yang dilihat adalah bicara panjang Prabowo, lalu tanya jawab singkat dan tidak ada perdebatan mendalam soal itu. Kemudian artinya secara empirik yang saya lihat pernyataan Bung Budiman itu menjadi tidak berlaku begitu ya. Kemudian yang kedua saya koreksi juga ketika mengatakan bahwa di negara demokrasi yang sebelumnya tadi bahwa boleh represi atau represi ada di dalam negara demokrasi. Menurut saya dalam banyak studi ilmu pengetahuan politik, ciri negara demokrasi itu tidak ada membenarkan represi itu. Jadi kita masuk dalam konteks idealitas teoritiknya. Tidak ada. Artinya bahwa tindakan represi itu tidak dapat dibenarkan dalam konteks demokrasi. Bahkan represi itu ya tidak kompatibel dengan demokrasi begitu. Yang mungkin bisa dilihat justru pada fungsi negara yang punya fungsi koersif dalam titik tertentu gitu. Jadi tapi demokrasi tidak membenarkan sikap represi itu. Anda dari tadi menyebut kata represi, Anda melihat secara gamblang ada represi. Karena represi itu masih terlihat sampai hari ini. Selain pada pelaporan-pelaporan para cendekiawan juga terhadap Andre Yunus tadi. Nah, tadi saya juga sempat dengar Bung Kurniawan bilang bahwa 73% masyarakat kita menyebut negara ini demokrasi. Itu data kuantitatif ya. Artinya ya survei ya mayoritas memilih rezim sekarang ya itu rasional begitu. Tetapi data kuantitatif yang mengatakan 73% masyarakat menyebut demokratis itu menjadi batal juga. Kalau kita menggunakan analisis kualitatif bahwa ada penyiraman air keras terhadap Andre Yunus, ada pelaporan-pelaporan terhadap para aktivis, ada represi di bulan Agustus yang menangkap hampir 1.000 orang begitu. Itu adalah data-data kualitatif yang membatalkan kesimpulan kuantitatif. Karena itu menurut saya persepsi negara tentang demokrasi itu mesti membuat mixed method itu antara data kuantitatif dengan kualitatif sehingga kita bisa melihat, karena begini, data kuantitatif yang mengatakan 73% itu semua bisa batal hanya gara-gara ada penyiraman air keras begitu. Jadi menurut saya itu saya perlu koreksi. Cara kita melihat demokrasi tidak seperti itu. Ini cara membaca data tadi yang saya survei. Tapi gini, sebelum nanti kita lanjutkan, kita dengarkan dulu ada satu statement dari Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa kita harus siap dikritik, kita siap dikontrol, diawasi. Kita dengarkan dulu. Kita harus mau diawasi, kita harus mau dikoreksi, kita harus mau dikritik, saudara-saudara. Tapi kritiknya yang benar, jangan kritik berdasarkan dendam. Tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Oke, saya ke Bung Kurnia. Karena tadi disampaikan oleh Bung Ubed bahwa ya jangan salah membaca antara data kuantitatif dengan ada kualitatif, peristiwa-peristiwa yang sangat gamblang di depan publik, ada kekerasan kepada aktivis, kemudian ada yang dilaporannya gara-gara berpendapat berbeda dengan, sementara satu sisi Presiden juga di tempat umum juga mengatakan bahwa kita harus siap dikritik. Anda mau menyampaikan apa sebetulnya? Iya, Mas Yogi, sesuai dengan tema diskusi kita ini kan menjawab krisis dengan kritis dan logis. Jadi kritis dan logis itu harus ada benang merahnya, Mas Yogi. Misalnya, tadi disampaikan penyiram air keras, pelaporan langsung melompat ke Presiden Prabowo yang anti kritik dan tidak tergambar data kuantitatif tadi. Dan layak dijatuhkan. Padahal di dalam forum Presiden Prabowo menjawab itu, pertanyaan Mbak Najwa dijawab oleh Presiden, apakah ucapan atau untayan kalimat Presiden dalam forum itu menyelesaikan masalah? Tidak, Mas Yogi. Maka dari itu setelah ucapan Presiden ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Dalam hitungan hari
pelakunya tertangkap, sekalipun masih ada catatan terhadap proses itu, tapi paling tidak diungkap siapa orang yang keji dan biadab, 4 orang itu yang menyiram wajah warga negara namanya Andri Yunus. Itu yang pertama, Mas Yogi. Supaya jelas, Mas Yogi, tadi saya mau lanjutkan soal bagaimana Presiden terbuka terhadap diskusi. Mas Yogi tentu ingat saat bulan Ramadan, seluruh masyarakat mendiskusikan tentang situasi geopolitik. Ya. Presiden menangkap itu, maka Presiden sempat, Mas Yogi, mengundang mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, duta besar, mantan Menteri Luar Negeri untuk berdiskusi tentang geopolitik. Dan juga tadi sudah 2 kali Presiden Prabowo menjawab mengundang tokoh-tokoh dan jurnalis. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa ketika ingin mengambil sebuah keputusan atau keputusan sudah diambil, Presiden ingin mendengar pandangan dari berbagai pihak. Sehingga kalau orang mengatakan Presiden hanya mendengar yang baik-baik saja, tentu patah dengan adanya forum-forum tersebut. Mas Yogi, tadi saya sudah sampaikan data, ucapan Presiden sudah diputar oleh Kompas TV, dan perbuatan untuk mengadakan diskusi itu juga sudah nyata dan faktual. Saya ingin tambahkan satu, Mas Yogi. Ya. Di dalam peraturan perundang-undangan kita hari ini, di dalam KUHP, untuk pertama kali, Mas Yogi, kata demokratis itu dicantumkan. Di dalam bagian penjelasan KUHP, singkat saja Mas Yogi, disebutkan di sini, dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan Wakil Presiden. Pada dasarnya, kritik dalam ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap kepentingan masyarakat. Jadi ucapan, perbuatan, tindakan, hukum sudah memberikan pagar yang jelas dan pemerintah berusaha untuk comply dengan seluruh itu, Mas Yogi. Maka dari itu mungkin tercermin dalam survei LSI tadi. Oke. Demikian, Mas. Saya Ya, singkat sebentar. Singkat aja, singkat. Silakan. Singkat aja. Jadi saya kira itu ada 2 poin ya. Jadi ketika Presiden mengatakan boleh dikritik, itu narasi itu tidak sampai mampu diterjemahkan sampai ke lapis bawah kekuasaan. Itu problem. Tapi Artinya memungkinkan bisa terjadi mungkin tidak mampu menerjemahkan, atau bisa jadi pembangkangan dari lapisan struktur sampai ke bawah. Kemudian yang kedua, proses Presiden memanggil para tokoh itu setelah Presiden membuat keputusan masuk ke BOP tanpa lewat DPR, ya, yang kemudian para analis hukum tata negara menyebut melanggar pasal 13, baru setelah itu mengumpulkan para tokoh, lalu bukan diskusi, tapi Presiden menjelaskan keputusannya sehingga kemudian membuat forum itu tidak terjadi dialog yang setara. Mas gitu. Ubed, tiap menit kalau Mas Ubed buka media sosial, ada kritik banyak sekali kepada kebijakan Presiden. Mas Ubed, apakah pernah melihat ada wajah pejabat negara selevel menteri diganti wajahnya dengan binatang? Ada tergambar, adakah itu sudah offside, Mas? Saya mau Tapi mengatakan tidak ini, ada pelaporan dari pemerintah. Mas Ramdan, jadi kan Anda tadi mengatakan bahwa Presiden sudah sangat terbuka mengundang tokoh masyarakat, tapi yang saya cermati ketika Presiden mengundang para tokoh agama itu terjadi setelah Presiden memutuskan masuk BOP. Tapi apakah Mas Ubed, apakah itu kemudian menjadi alasan apa yang Anda keluhkan? Apakah itu semua menjadi alasan untuk sebuah impeachment? Untuk mengatakan bahwa itu adalah rezim otoriter. Saya ingin mengatakan begini, Mas Yogi. Saya pikir saya tadi agak geleng-geleng kepala karena ada yang nggak tertib dalam cara kita mengolah informasi dan mengambil kesimpulan. Apa misalnya? Contoh, dikatakan bahwa di demokrasi nggak ada represi. Represi adalah sebuah tindakan dari penegakan hukum, bisa saja. Saya nggak mengatakan di Indonesia ya, bisa saja dimungkinkan ada penegakan hukum. Satu, tidak ada namanya demokrasi itu. Tidak bisa membedakan antara idealitas teori demokrasi dengan praktek empirik. Gini, jadi Mas Ubed, itu berbeda. Mas Ubed, Jadi saya mau bilang gini, Mas Ubed. Ya, saya nggak tahu karena mungkin Anda seorang pengajar ya, hidup dalam idealitas teori. Tapi saya mau Anda saya ingin mengatakan bahwa
tidak ada namanya kondisi negara ideal, platonik itu ya. Pasti ada apart-apart koersinya untuk melakukan penegakan hukum, pasti akan ada benturan-benturan masalah. Itu pasti ada sejauh tidak melanggar HAM ya, sejauh tidak melanggar HAM ya, sejauh tidak melanggar HAM. Kedua, dikatakan bahwa pernyataan saya Pak Prabowo itu tidak suka didebat dan batal pernyataan saya tadi. Saya bisa bersaksi karena pelakunya saya sendiri dalam sebuah rapat kabinet. Ketika Pak Prabowo punya skema tertentu penanganan kemiskinan tentang pertanian, tentang apakah petani miskin perlu dikasih lahan 2 hektar atau perlu konsolidasi. Ketika beliau sudah memutuskan, saya mengatakan, Pak Presiden, rasa-rasanya akan lebih baik kalau skenario seperti ini. Oke. Dan Kita tahan dulu. Itu kemudian beliau cabut. Artinya saya mengatakan bahwa ketika Anda mengatakan bahwa tidak terjadi pembatalan keputusan Presiden karena pendapat menterinya, tidak terjadi karena itu pernah terjadi. At least dalam kasus saya, ada beberapa kasus yang lain juga. Oke. Nah, Itu kedua, Bung Budiman, Mas Ubed, kita tahan dulu karena kita harus jeda. kualitatif dan Kita kualitatif jeda. nih, Kita menarik akan nih. lanjut setelah yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum. sangat menarik.